Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya melanjutkan bagian keempat tentang perubahan kepemilikan. Di video kali ini saya akan bahas mengenai acquisition bagian yang kedua. Di sini asumsinya dari yang tidak punya kendali menjadi punya kendali, ya sama dengan yang video bagian kedua. Oke. Kemudian dan penjualan yang mengakibatkan kehilangan kendali ini juga sama dengan video yang ketiga nantinya. Oke. Kepemilikan saham dari tidak punya kendali menjadi punya kendali artinya bahwa kita kembali lagi ke SHK 22 paragraf 32 yang menyebutkan bahwa goodwill itu merupakan selisih antara agregat imbalan yang diberikan ditambah dengan nilai NCA ditambah dengan fair value investasi sebelumnya dikurangi dengan nilai fair value identifiable net asset dari S, maka akan ketemu goodwill atau loss-nya. Kemudian perubahan dari nilai ekuitas sebelumnya dinilai dengan fair value pada saat kontrol itu diperoleh, maka akan ada gain atau loss atas kenaikan nilai investasi yang nanti akan dicatat dalam laporan laba rugi. Kita lihat di sini soalnya. Perusahaan memiliki 10.000 lembar saham biasa yang sedang beredar dengan nilai 10 per lembar. Data perolehan saham dan RES tampak sebagai berikut. Oke. 1 Januari 2013, 2014, 2015 dan 2000 pada akhir 2015. Kemudian P membeli saham biasa S di pasar sebagai berikut. Yang pertama beli 15%, 10.000 dengan cost-nya adalah 24.000 atau 16 per shares. Kemudian di Januari 2014 membeli lagi 7.500 lembar dengan harga 25 per share atau 187.500. Asumsikan bahwa P di sini mencatat menggunakan metode cost. Maka pada 1 Januari 2013 pada saat pembelian yang pertama kali P akan mencatat investment in S pada cash sebesar 24.000. Kemudian 1 Januari 2014 membeli lagi 187.500, maka dicatat di sini investment in S pada cash sebesar 187.500. Oke. Kemudian kalau kita lihat di definisi untuk mencari goodwill ya, kita harus menilai kembali pemilikan sebelumnya. Oke, artinya di sini akan ada kenaikan harga saham dari 16 ke 25. Artinya yang ketiga kita akan kita akan mengakui gain atas kenaikan investasi saham ya, yang dimiliki sebelumnya, yaitu kenaikan dari 25. Di sini ada kenaikan sebesar 9 ya, 9 per shares dikalikan dengan 1.500. Akan ketemu sekitar 13.500 yang nanti kita akan catat ke dalam gain. Maka nanti akan kita catat investment in S pada gain on increase value in equity. Oke, kemudian kita lihat di sini. Selain kita mencatat di sini ya, kita catat di sini ya. Sebesar 13.500, 1.500 dikalikan 25 kurangi 16, ketemu 13.500. Kemudian kita lihat di sini. Kita akan mencari berapa nilai goodwill-nya. Maka 187.500 ditambah dengan pemilikan sebelumnya yang dinilai dengan fair value-nya ditambah dengan yang di sini 1.000 dikalikan 25. Oke, ketemu 250.000 atau paling gampang kita lihat dulu di sini ya. Paling gampang kita
lihat dari cara menghitung implied value-nya. Lihat di sini. Kalau kita lihat di sini kan 100 dibagi 75 dikalikan 187.500 ketemu 250.000 atau ya 100 per 90 ya 100 per 90. Ini pembelian yang kedua, pembelian yang terakhir. Ini adalah pemilikan sekarang dengan 37.500 di sini ini berasal dari pemilikan sebelumnya 24.000 ditambah dengan update 13.500 ketemu 250.000. Kalau yang di sini ini adalah tadi beli 7.500 ya. Ini 7.500 lembar. Kemudian di sini adalah 1.500 lembar pemilikan sebelumnya. Ini adalah lembarnya NCA 1.000 lembar. Ketemu 250.000. Kemudian setelah kita mencatat investment in S pada G dan kita sudah bisa mendapatkan nilai goodwill 30.000 ya, maka selanjutnya kita akan bisa membuat laporan konsolidasi seperti biasanya. Oke, seperti di sini di Desember 2014 kita akan mengeliminasi investment in S dan ekuitas awal CS, beginning goodwill, kemudian investment in S pada beginning NCI. Lanjut lagi. Bila diasumsikan bahwa meskipun P hanya memiliki 15% saham S, tapi P mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap S, maka P akan mencatat investment in S menggunakan metode ekuitas. Per 31 Desember 2013 di dalamnya P akan mencatat kenaikan ekuitas sebesar, ini asumsinya di 2013 ya, di Desember 2013. Kita di sini 1 Desember 2013. Ini tanpa ada asumsinya tidak ada dividen, maka ada net income sebesar 80.000. Net income-nya 2013. Oke. Benar ya? Benar ya? Oke, benar. Maka di sini saya lanjutkan lagi. Karena asumsinya 15%, dia memiliki significant influence, maka akan mencatat bagian dari net income. Investment in S pada income from S 12.000. Maksudnya ada lagi cash pada investment in S kalau misalnya ada dividen. Kalau di sini asumsinya tidak ada dividen, maka kita akan mencatat investment in S pada income from S sebesar 15.000 dikalikan 80.000. Kemudian, perhitungan laba yang akan diakui oleh P pada saat P memperoleh kendali. Harga saham tadi kan 1.500, 24.000. Kemudian kenaikan ekuitasnya adalah 12.000, 36.000. Kemudian harga saham 1 Januari 2014 ya, menggunakan fair value 37.500. Artinya ada kenaikan sebesar 1.500. Kalau kita menggunakan cost method, yang diakui adalah sebesar 13.500. Oke, namun kalau kita menggunakan equity method atau significant influence ya pada pemilikan sebelumnya, maka yang diakui hanya sebesar 1.500. Investment in S pada gain on increased value sebesar 1.500, sehingga nanti totalnya juga akan sama sebesar 225.000. Baik menggunakan cost maupun menggunakan equity itu harus sama. Oke, kemudian jurnalnya juga sama, tidak usah khawatir karena di sini jurnal penghapusan ekuitas awal S, jadi antara cost dan equity method akan sama. Oke. Kemudian bagian yang kedua yang kita pelajari adalah penjualan saham yang mengakibatkan kehilangan kendali. Pada 1 Januari 2014, P memiliki 9.000 lembar saham atau 90% yang diperoleh dengan harga 25 per share. S memperoleh net income tahun 2014 sebesar 60.000 dan tidak membagikan dividen. 1 Januari 2015, P menjual 6.000 lembar saham S dengan harga 30 per share. Bagaimana jurnal yang dibuat P oleh P untuk transaksi penjualan di sini? Jadi 1 Januari dia memiliki 9.000 lembar. Ya, ini 90%. Kemudian
menjual 6.000, jual 6.000. Berarti di sini jual 6.000 masih 3.000. Oke, berarti masih 30%. Jadi pemilikan akhirnya P ke S ya, akhir itu sebesar 30%, atau dia menjual 60% kepemilikannya. Yang perlu kita ingat yaitu pada saat kita menjual, maka kita harus bisa menghitung berapa net aset S ya pada saat dijual. Karena nanti akan nilai investment in S itu akan berkurang sebesar carrying value tadi. Kita lihat di sini soalnya. Carrying value S ya, sebelum penjualan adalah sebesar sebagai berikut. 250.000 ya. Di sini. Kemudian ini ngelanjutin yang tadi ya, soal yang tadi. Kita lihat di sini soal yang tadi. Ya. Soal yang tadi kan punya 9.000 saham ya, 9.000 lembar saham. Oke. Beli 1.500 dan 7.500. Kemudian kita lihat pada 1 Januari, kemudian pada 1 Januari 2015 P menjual. Ini setelah 1 tahun dijual lagi 6.000 lembar saham. Artinya kita akan mencari berapa nilai ekuitas S pada 1 Januari 2015. Maka ekuitas S-nya yang di 2014 ekuitasnya kita lihat di sini. Bisa diketahui ya. Januari RE-nya 185.000 di sini. Oke. Kemudian common stock-nya 100.000. Ya, oleh karena itu kita akan bisa menghitung berapa nilainya. Carrying value S sebelum penjualan adalah 250.000 di sini. Ya, 250.000 di sini adalah nilai dari fair value pada 1 Januari. Ya, ini adalah nilai perusahaan ya, nilai perusahaan S pada 1 Januari 2014. Ini berasal dari ekuitas S 1 Januari ditambah dengan goodwill, yaitu 220.000. Kalau Anda lihat di sini ya, 220.000 ya di sini ya, 220.000 atau 120.000 di sini ya, 120 tambah 100 ya, 220 ditambah dengan goodwill-nya 30, 250. Oke, jadi biar nggak pusing ya di sini, 250 itu berasal dari mana? Yaitu 220.000 1 Januari ditambah dengan goodwill-nya 30.000 ketemu 250.000, kemudian ditambah 60.000 di sini adalah net income 2014 menjadi 310.000. Kemudian kita kurangkan dengan fair value consideration received ya, berarti ini harga jualnya. Kemudian fair value di carrying value S ya, dikurangi gain atau loss pada saat hilang kendali, itu dihitung dari carrying value S ya, dikurangi dengan fair value consideration received ya, dikurangi aggregate consideration received ditambah dengan fair value return share ya, saham yang dipertahankan, kemudian ditambah dengan carrying value dari NCA sebelumnya. Dari NCA sebelumnya ini yang sering jadi salah. Oke, jadi NCA sebelumnya. Oke, totalnya di sini 310.000. Kemudian fair value yang dijual adalah 6.000 dikalikan 30, 180.000. Kemudian fair value return share ya, di sini asumsinya nilainya sama 30,
3.000 dikalikan 30 ketemu 90.000. Kemudian carrying value former NC yaitu 10% dikalikan 310.000 ketemu 31.000. Kalau kita jumlah nilainya menjadi 301.000. 310 dikurangi 301 ya. Carrying value-nya itu 310, namun hanya dijual, nilai penjualannya kalau kita total itu hanya 301.000. Artinya ada loss sebesar 9.000. Loss tersebut itu dibagi menjadi dua, menjadi yang realized dan unrealized sesuai dengan proporsi saham yang terjual. Sehingga jurnal yang dibuat oleh P itu menjadi cash-nya 180.000, realized holding loss-nya berarti yang realisasi 6.000 dibagi 9.000 dikalikan 9.000. 6.000 lembar, kan yang dijual 6.000 lembar dibagi 9.000 pemilikan sebelumnya dikalikan 9.000 loss-nya. Unrealized-nya 3.000 dibagi 9.000 kalikan 9.000 ketemu 3.000. Oke. Investment in-nya 189.000 akan menunjukkan saldo. Dengan jurnal tersebut, akun investment akan menunjukkan saldo 225 ditambah dengan 90 kalikan 60% dikurangi dengan 189.000. Oke. 225.000 adalah pemilikan 1 Januari 14. Ini adalah kenaikan investment in S dari net income 2014 dikurangi 189.000 di sini ya. Ini adalah ini. Nilai investment in S ya setelah penjualan adalah 90.000. Kemudian kalau misalnya nanti dialokasikan, ada tambahan soal di sini ya. Setelah penjualan P mengklasifikasikan ya, sahamnya menjadi trading securities ya, dengan fair value pada saat diklasifikasikan itu adalah sebesar misalnya 100.000. Maka nanti kita akan bikin jurnal investment in TS ya, investment in trading securities pada investment in S ya. Investment in TS-nya 100.000, in TS-nya 90.000, berarti akan ada gain on reclassification. Oke. Reclassification. Keuntungan dari perubahan klasifikasi sebesar 10.000 yang nanti akan diakui di laporan laba rugi. Sebelum saya tutup, untuk yang menghitung gain atau loss di sini pada saat kehilangan kendali, fair value retain share ya, kemudian fair value retain share di sini ini belum tentu nanti nilainya itu akan sama dikalikan 30 ya, tergantung nilai wajar dari kelompok-kelompok pemilik dari S tadi, klientel ya. Jadi ada klientel efeknya. Oke, kalau pas klientel efeknya dia setelah kehilangan kendali, kemudian klientel NC-nya itu kuat, maka ada kemungkinan fair value dari retention-nya kan lebih tinggi. Tapi paling gampang di sini kalau tidak diketahui berapa fair value retention-nya, ya maka nanti kita langsung bisa mengasumsikan bahwa fair value-nya, harga jualnya itu sama, nilainya itu harga per share-nya itu sama dengan harga jualnya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.